Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya alhamdulillah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan kebenaran, yang dengannya alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai tersesat dari jalan-jalan yang hak yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat dengan memegang teguh dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnahku sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini jaminan dari Nabi, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya, dia akan selamat. Dia akan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar tipu daya, makar, rencana orang-orang kafir untuk menjerumuskan umat Islam ke dalam ketersesatan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah, Allah akan tetap menjaga kita. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, maka tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mencelakakan dan membahayakan kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwa beliau menyampaikan banyak hal yang akan terjadi sejak zaman beliau sampai hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizatnya, beliau menyampaikan peristiwa-peristiwa apapun yang beliau ketahui dari Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang akan terjadi sampai hari kiamat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan asyratu as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, atau yang biasa disebutkan dengan al-fitan, dengan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau menyebutkan segala sesuatunya sampai terjadinya kiamat, dan sesudah kiamat itu terjadi sampai manusia penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan as-salatu jami'ah, dan kemudian manusia kaum muslimin berkumpul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai menyampaikan ceramahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin illa haqqun alaihim an yadulla ummatahu min khairin ya'lamuhu lahum wa yunzir ummatahu min syarrin ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan hak bagi setiap nabi untuk menyampaikan kebaikan yang mereka ketahui bagi umatnya, dan juga merupakan hak bagi setiap nabi memperingatkan keburukan yang mereka ketahui terhadap umatnya. Wa inna hadhil ummah ju'ila afiyatuha fi awwaliha, bahwa sesungguhnya umat ini akan dijadikan kebaikannya itu pada generasi pertamanya, yaitu generasi umat ini
Generasi pertama umat ini yaitu generasinya Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya disebutkan bahwa generasi terbaik adalah generasi pertama, yaitu generasi para sahabat. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Kemudian ikhwatal iman, wa inna akhir hadhihi al-ummah sayusibu bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan nanti generasi terakhir dari umat ini, generasi belakangan dari umat ini, kata Nabi, akan ditimpa dengan bala, musibah, dan hal-hal yang kalian akan mengingkarinya. Kata Nabi, beliau menyebutkan bahwa generasi terakhir dari umat ini akan ditimpa musibah, hal-hal yang akan diingkari oleh setiap kita. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Akan muncul fitnah sehingga meringankan yang satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW, akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak, saking banyaknya maka membuat seseorang itu meringankan yang satu, mengecilkan yang satu ketimbang yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti fitnah yang akan terjadi itu fitnah yang kecil, namun fitnah yang sangat besar. Namun karena banyaknya fitnah-fitnah besar itu membuat kaum muslimin meringankan satu fitnah yang lain ketimbang fitnah yang lainnya. Kita melihat sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti terjadi kiamat, kata beliau, la taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarab az-zaman wa yurfa'al ilmu wa yadhhur al-fitan wa yulqa asy-syuhha. Dan beliau wa yakthur al-haraj. Wa qala Rasulullah, wa qila ya Rasulullah wa mal haraj, qala al-qatl. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai waktu itu semakin mendekat. Waktu itu semakin mendekat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan waktu yang semakin mendekat. Kata beliau, hatta takuna as-sanatu kasyahr, wasyahr kal jumu'ah, wal jumu'ah kal yawm, wal yawm kas-sa'ah, was sa'ah ka sa'afil khawsah. Kata Nabi SAW, waktu itu kehilangan keberkahannya. Setahun rasanya seperti sebulan. Sehingga orang menjalani 1 tahun, kita menanti-nanti Ramadan tahun lalu, masih ingat suasananya, namun ternyata rasanya seperti sebulan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kata Nabi, 1 bulan sama rasanya seperti 1 Jumat, seperti 1 minggu. Kita masih ingat kemarin bagaimana gegap gempitanya sebagian orang menyambut datangnya tahun baru. Sebentar lagi sudah memasuki bulan Februari. Kita tinggalkan 1 bulan seperti 1 minggu. 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Enggak berasa. Hari itu kita lewatin dengan cepatnya. Dan 1 jam seperti seseorang membakar tisu. Cepat habisnya, cepat hilangnya. Kehilangan keberkahannya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa di antara fitnah yang terjadi adalah diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu. Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu bukan ilmu dunia, karena kenyataannya ilmu dunia tiap tahun tambah canggih, tiap hari, tiap waktu bertambah. Namun dimaksud adalah ilmu agama. Sehingga yang tersebar adalah kejahilan, kebodohan. Banyak manusia tidak ngerti ilmu agama. Dan menurut sensus Departemen Agama, umat Islam Indonesia ini yang tidak bisa baca Quran 54%. 54% nggak ngerti alif, ba, ta sampai ya, nggak bisa baca Quran. Ya, jumlahnya ratusan juta. Semangatnya luar biasa kalau diarahkan begini, begitu dan lain sebagainya, luar biasa yang paling pertama. Tapi tidak mengerti huruf-huruf Al-Quran. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah ilmu agama. Bagaimana ilmu agama itu diangkat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu begitu saja dari manusia, namun Allah mencabutnya dengan diwafatkannya banyak para ulama. Banyak orang-orang berilmu yang wafat. Yang dimaksud orang-orang berilmu, para ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama pewaris para nabi, yang ilmunya adalah warisannya Rasulullah. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan Nabi, bukan yang lainnya. Rasulullah SAW tidak mewariskan filsafat. Rasulullah SAW tidak mewariskan ilmu politik yang penuh dengan intrik, dengan tipuan, dengan
kebohongan, kepalsuan. Rasulullah SAW mewariskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi jika kita ingin mengetahui siapa dan bagaimana kualitas seorang ulama, maka kita melihat apa yang disampaikan. Jika dia menyampaikan Al-Quran, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, dialah pewaris para nabi. Namun kalau yang disampaikan adalah qala koran, qala majalah, kata koran ini begini, kata majalah ini begini, berita hari ini update ini begitu dan sebagainya, kesibukannya adalah mengcopy paste berita dari sana sini, itu bukanlah seorang alim. Orang yang berilmu menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyampaikan di akhir zaman banyak para ulama yang diwafatkan. Hatta ittakhadhan nasu ru'asaan juhalan. Ketika para ulama sudah meninggal dunia, banyak yang meninggal dunia, maka seadanya orang diambil. Dipilihlah mereka, tokoh-tokoh, ulama-ulama yang dianggap ulama namun dia orang jahil, tidak mengerti ilmu agama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka karena dia tidak berilmu, karena dia pemimpin, dia ulama yang ditokohkan, maka dia ditanya, maka dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara ciri hari kiamat, wa yulqa syuhha, dan kebakhilan itu tersebar di mana-mana. Kebahilan yang tersebar di mana-mana ini bukan hanya terkait dengan kebahilan harta saja, bahkan kebahilan waktu. Sehingga seseorang bakhil terhadap dirinya sendiri untuk menuntut ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah. Dia berat untuk menjalankan ibadah, tapi mudah untuk menjalankan dosa dan maksiat. Dia mudah membelanjakan hartanya untuk menonton bioskop, untuk mengeluarkan hal-hal yang sia-sia, untuk membakar waktunya dengan begitu saja. Tapi membeli buku agama, membeli Al-Quran dan terjemahannya, membeli kitab-kitab hadis adalah sesuatu yang paling berat yang dia lakukan. Dia bakhil untuk dirinya sendiri. Padahal satu waktu yang kita mengambil kesempatan membaca Al-Quran dan terjemahannya, mencoba memahami maknanya, tidak akan pernah kita sesali seumur hidup kita, dunia dan akhirat. Namun banyak sekali dari kita menyesali karena menghabiskan waktunya untuk menonton berita, update berita yang ada, yang dia lihat hari ini, kemarin, atau yang sebelum-sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi menyebutkan bahwa wayakthurul haraj, bahwa di antara fitnah itu akan banyak terjadi haraj. Ditanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Al-qatl, banyaknya pembunuhan satu dengan yang lainnya. Dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyebutkan laisa ka qatlikumul musyrikin, bahwa yang dimaksud banyaknya pembunuhan bukanlah kalian berperang melawan orang musyrik, walakin qatli ba'dikum ba'dha, namun yang terjadi adalah pembunuhan kalian yang satu dengan yang lainnya. Muslim dengan muslim saling perang, saling bunuh. Hatta yaktulal rajulu ammahu wa ibna ammihi ujarahu, sehingga seseorang nanti akan membunuh tetangganya, seseorang membunuh pamannya, sepupu membunuh sepupunya. Itu yang terjadi, disebut oleh Nabi SAW. Sesuatu yang di masa jahiliyah ini mustahil, karena di masa jahiliyah tidak mungkin saudara satu suku berperang dengan satu suku. Kalau suku lawan suku mungkin. Jadi mereka memiliki kaidah, kalau dari suku saya sendiri, walaupun dia jahat tapi dia suku saya, harus saya bela. Ini yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Tidak ada saudara dengan saudara saling bunuh, saling berperang. Mereka mau mengorbankan dirinya untuk membela saudaranya yang satu suku karena kezaliman saudaranya tersebut. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Namun di akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi, seseorang bisa jadi paman dengan ponakan berkelahi, sepupu dengan sepupu berkelahi, tetangga dengan tetangga saling membunuh karena hal-hal yang tidak ada artinya, karena dunia. Kemudian Nabi SAW sampai menyebutkan, hatta la yadril qatilu limadha qatala wal maqtulu limadha qutila, sehingga nanti di akhir zaman saking banyaknya fitnah itu, si pembunuh nggak tahu kenapa dia harus membunuh, dan yang dibunuh pun nggak tahu kenapa dia harus dibunuh. Ya, yang membunuh dia hanya menjalankan tugas, tembak, berondong, habisin. Kalau ditanya kenapa kamu tembak, saya nggak tahu, menjalankan tugas saja. Yang dibunuh, apa salahnya, kenapa harus dibunuh pun nggak tahu. Dan ini yang terjadi di akhir zaman, kata Nabi SAW. Dan saking banyaknya sehingga membuat ringan yang satu dari yang lainnya. Ketika kita masih kecil, kita mengingat bagaimana umat Islam meratap, merintih, menangisi, mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina. Ya, didoakan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Cuman Palestina saja yang didoakan. Karena kejadian cuman di situ, tidak terjadi di tempat yang lain. Besar sedikit kita dapat berita Bosnia Herzegovina. Didoakan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fil Bosna, dan Bosnia. Kita minta mendoakan untuk diselamatkan umat Islam yang ada di Bosnia.
Besar lagi sedikit, terjadi fitnah besar yang ada di Suriah di zaman bapaknya Bashar ini, Hafiz Asad. Kemudian terjadi di Aljazair, kemudian di Yaman. Terus akhirnya bertambah listing doanya umat Islam ini. Tidak hanya Palestina, Suriah, Irak, Afghanistan, Burma, Somalia, dan yang lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan di Indonesia terjadi yang sama. Tidak menutup kemungkinan. Kalau kita mau melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa sebab pemicu kerusakan, kehancuran yang terjadi di masyarakat tersebut. Antum lihat, antum mengikuti pelajaran berita yang ada, bagaimana Aljazair menjadi hancur seperti ini hanya karena seorang pedagang yang frustasi, yang membakar dirinya. Ya, dia frustasi, dia bakar dirinya. Dan ini menjadi kebiasaan di negara-negara lain, sehingga terjadilah apa yang diistilahkan dengan Arab Spring. Demonstrasi di sana sini, peperangan, pengerusakan, dan digulingkannya pemerintahan-pemerintahan yang ada. Namun apakah itu membuat baik masyarakat itu? Jika kita mau bertanya kepada masyarakat Libya sekarang, di zaman Muammar Gaddafi dengan kezalimannya, dengan Anda sekarang saat ini dengan kehilangan keamanan dan kepastian hukum, kepastian keamanan, mana yang lebih baik? Kepada masyarakat Suriah, di zaman dahulu kalian tertindas oleh Bashar Asad tanpa ada perlawanan dan peperangan. Dengan sekarang mana yang lebih baik? Kepada masyarakat Irak di zamannya Saddam Hussein dengan segala kejahatan dan kezalimannya. Dengan saat ini kalian dengan ketidakpastian kalian, sebentar-sebentar kalian dibunuh, dihabisin, ditangkap dan hilang dan sebagainya. Mana lebih baik? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fitnah ini adalah fitnah yang sifatnya umum, yang akan meluluh lantakkan siapapun yang mencoba mendekati dan masuk ke dalam fitnah-fitnah seperti ini. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi dengan luar biasa detailnya. Dalam sekali waktu Umar ibn Khattab pernah duduk dengan beberapa sahabatnya. Dan sahabat-sahabat yang duduk bersama Umar adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka yang pernah berperang bersama Rasulullah pada waktu peristiwa perang Badar. Umar bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasulullah tentang fitnah? Maka salah seorang sahabat, Hudzaifah, mengangkat tangan mengatakan, saya ya Amirul Mukminin. Sampaikan hadis yang kau hafal. Kata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahwa seseorang diuji oleh Allah dengan keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya, dan itu bisa ditebus dengan pahala salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Umar bin Khattab, bukan ini yang saya maksud. Namun yang mana yang saya maksud? Innama uridu allati tamuju kamaujil bahr. Kata Umar, yang saya maksud adalah fitnah yang seperti gelombang lautan. Disabdakan oleh Umar, fitnah itu seperti gelombang lautan. Kalau gelombang lautan, nggak ada istilah orang kuat yang bisa menghadapi gelombang lautan. Sekuat apapun dia, kalau berhadapan dengan gelombang lautan pasti digulung. Cara selamat bukan menguatkan diri, tapi menjauh dari gelombang lautan. Karena gelombang lautan tidak terukur. Kadang sekarang kecil, tapi yang datang berikutnya jauh lebih besar. Yang besar belum selesai, muncul lagi yang lebih besar. Terus demikian. Itulah fitnah yang seperti gelombang lautan. Kata Hudzaifah, engkau tidak akan tersentuh dengan fitnah itu ya Amirul Mukminin. Karena ada pintu tertutup antara dirimu dengan fitnah besar itu. Kemudian Umar bertanya, pintu itu nanti akan dibuka atau didobrak? Kata Hudzaifah, pintu itu akan didobrak ya Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, kalau pintunya didobrak, maka tidak akan tertutup selama-lamanya sampai kiamat. Tidak akan tertutup selama-lamanya sampai kiamat. Itu pintu fitnah yang didobrak dari zaman dahulu. Kemudian periwayat hadis ini bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah Anda mengetahui apakah pintu fitnah itu? Kata Hudzaifah, semua yang ada di majelis pun tahu, yaitu para sahabat semua tahu apa pintu fitnah itu. Sebagaimana kita mengetahui sebelum hari ini adalah tadi malam. Siapakah pintu fitnah itu? Itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan bahwa pintu fitnah adalah Umar ibn Khattab, dan menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab tidak mati dalam keadaan normal, namun dibunuh. Beliau akan terbunuh. Sebagaimana hadis itu dikatakan bahwa akan didobrak. Maka kita melihat dalam sejarah bahwa terjadinya peperangan internal kaum muslimin antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, dan tidak berhenti sampai di situ, terus menerus sampai nanti hari kiamat terjadi setelah wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar tidak terjadi seperti ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, fitnah ini terjadi karena tersebarnya kejahilan.
Semakin seorang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin besar fitnah itu. Semakin menjauh, semakin besar fitnah ini. Dan tidak akan berhenti kecuali setiap orang yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara fitnah terbesar, di antara fitnah besar yang terjadi di zaman kita saat ini adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, walaupun pemerintahan itu adalah pemerintahan yang zalim. Walaupun pemerintahan itu adalah pemerintahan yang zalim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amr, kepada pemerintahan yang sah walaupun dia adalah pemerintahan yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Dan tidak diulangnya wa ulil amri, tidak diulangi dengan ati'u ulil amri, menunjukkan bahwa taat kepada Allah sifatnya mutlak. Taat kepada Rasulullah mutlak. Mau tidak mau harus taat. Tapi kepada ulil amr dilihat. Kalau ulil amr mengajak kepada kebaikan, maka wajib kita taat. Namun ketika ulil amr mengajak kepada kemunkaran, tidak boleh kita taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kita. Karena itu tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Namun walaupun demikian, para ulama menegaskan bahwa tidak boleh kita melakukan perlawanan yang bersifat memberontak terhadap pemerintah yang sah, walaupun mereka zalim, walaupun mereka sangat zalim dengan mengambil harta kita dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam salah satu hadisnya, dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kita lihat dalam hadis ini bagaimana tingkat kebencian seorang rakyat atau rakyat kepada pemimpinnya sampai pada tingkatan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf?" Bolehkah kami basmi pemimpin itu dengan pedang-pedang kita ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "La ma aqamu fikumus salah." Jangan kalian perangi mereka dengan pedang-pedang kalian selama mereka masih mengerjakan salat. Fa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Dan jika kalian melihat sesuatu yang kalian tidak suka dari pemimpin-pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya dan janganlah kalian mencabut tangan kalian dari ketaatan kepada mereka. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Samit, "Da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'na." Kami dipanggil oleh Nabi untuk membaiat beliau. Kemudian beliau bersabda, "Faqala fima akhadha alaina an bay'ana 'ala sam'i wa ta'ah." Beliau memerintahkan kepada kita agar kita tetap taat dan dengar kepada perintah pemimpin kita, fi mansyatina wa makrahina, baik ketika kita giat maupun ketika kita tidak suka, wa usrina wa yusrina, di saat kita susah maupun di saat kita lapang, wa atharatin alaina, walaupun pemimpin kita lebih mementingkan dirinya ketimbang rakyatnya, wa an la nunazi'il amra ahlahu, dan tidak boleh kita mencabut ketaatan kita kepada dari pemimpin tersebut, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun, kecuali kata Nabi SAW, jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini petunjuk dari Nabi SAW. Menyikapi pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim adalah dengan mentaati mereka. Sampai Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in bahwa Nabi SAW mensyariatkan kepada umatnya akan wajibnya mengingkari kemunkaran. Jika di dalam mengingkari kemunkaran itu mengandung kemaslahatan yang nyata, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun kata beliau, jika mengingkari kemunkaran itu memunculkan kemunkaran yang lebih besar,
yang menimbulkan kebencian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengingkari kemunkaran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa in kana Allah, walaupun Allah Subhanahu wa taala membenci kemunkaran itu dan mengutuk kemunkaran tersebut. Kata beliau, oleh karena itulah maka mengingkari raja-raja dan para pemimpin diharamkan kita untuk memberontak kepada mereka, karena itu akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, fitnah yang jauh lebih besar. Ketika para sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengingkari, untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang menunda salat dari waktunya, Nabi SAW memerintahkan jangan selama mereka masih mengerjakan salat. Dan juga Nabi bersabda, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya apa yang dia tidak suka, maka hendaklah dia bersabar dan jangan pernah mengangkat tangannya, jangan sampai dia melepaskan ketaatannya kepada pemimpin tersebut. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang melihat apa yang terjadi pada kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang besar maupun yang kecil, bagaimana fitnah-fitnah itu terjadi karena mereka tidak sabar di dalam melihat kemunkaran dan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tersebut sehingga memunculkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Sedangkan Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, beliau melihat banyak kemungkaran-kemungkaran yang Nabi SAW tidak bisa merubahnya. Dan ketika beliau SAW setelah menaklukkan kota Mekah dan menjadikan kota Mekah sebagai kota negeri kaum muslimin, beliau SAW berkeinginan untuk mengganti bangunan Ka'bah, dibangun sebagaimana bangunan di masa Nabiullah Ibrahim. Itu pun tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena mayoritas kaum muslimin pada saat itu baru masuk Islam. Nabi menunda mengingkari kemungkaran tersebut untuk melihat kemaslahatan yang lebih besar. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nukilan perkataan para ulama akan haramnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sangatlah banyak. Di antara bentuk kemungkaran itu, sebagaimana yang disebutkan, adalah ketika suatu pemerintahan mengalami kelemahan, dan kemudian muncullah sebagian orang untuk mengklaim dirinya sebagai pemimpin. Maka di saat yang seperti ini haram bagi kita untuk taat kepada pemimpin yang muncul belakangan tersebut, karena orang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin dan dengan adanya pemimpin yang sah, maka pemimpin yang kedua adalah pemimpin fitnah sebagaimana kata para ulama. Dalam sebuah hadis, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, bahwa Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, beliau mendatangi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Ketika di akhir masanya Uthman, kita mengetahui bahwa Uthman dikepung rumahnya karena banyak pemberontak dari kalangan Khawarij yang melakukan demonstrasi yang besar-besaran yang dilakukan di Mesir, di Madinah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Uthman menahan diri di dalam rumahnya, tidak keluar rumah, sehingga sebagian sahabat datang ke rumah Uthman ibn Affan. Sebagian sahabat, ada di antaranya Abu Hurairah, datang ke rumahnya Uthman dengan membawa pedang dan berkatakan, izinkan saya untuk membela dirimu wahai Uthman ibn Affan. Kata Uthman, jika kamu masih mendengarkan saya sebagai pemimpinmu, kamu pulang ke rumahmu, urungkan senjatamu. Karena Uthman menginginkan jangan sampai darahnya umat Islam tertumpah. Kemudian Uthman tidak keluar rumahnya, tidak berangkat ke masjid karena banyaknya demonstran pada saat itu. Dan sebagian sahabat berkata, innaka imamu amah wa nazara bika ma nara, engkau adalah pemimpin umat Islam wahai Uthman ibn Affan, dan kita melihat terjadi peristiwa yang kita mengetahui semuanya. Wa yusalli lana imamu fitnah wa nataharraj, dan kenyataannya sekarang yang menjadi pemimpin salat di masjid adalah seorang imam fitnah. Disebut oleh para sahabat itu adalah imam yang muncul belakangan adalah imam fitnah. Maka Uthman mengatakan, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas, salat adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum, jika manusia sedang berbuat baik, lakukanlah kebaikan bersama mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum, jika mereka berbuat keburukan, jauhilah keburukan yang mereka lakukan. Uthman tetap memerintahkan untuk bermakmum kepada pemimpin tersebut untuk menjaga darahnya umat Islam yang ada pada saat itu. Dan juga Uthman radhiyallahu an, beliau tidak membela dirinya, walaupun banyak para sahabat menawarkan diri untuk membela beliau, karena beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh para sahabat. Pada malam harinya, Uthman ibn Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpinya Rasulullah bersabda kepada Uthman, ya Uthman, besok kamu akan berbuka dengan kami. Besok akan berbuka denganku, kata Rasulullah SAW. Maka esok harinya Uthman berpuasa.
dan beliau hari itu membebaskan semua budaknya. Beliau menghabiskan waktunya membaca Al-Quran sampai para demonstran masuk ke dalam rumahnya dan menusuk beliau, dan beliau sedang membaca Al-Quran menjelang maghrib, sehingga persis sebagaimana apa yang beliau melihat dalam mimpinya bahwa beliau akan berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama ikhwatal iman, jika misalnya ada pemimpin yang sah kemudian muncul orang baru untuk mengklaim dirinya sebagai dibaiat sebagai pemimpin sesudahnya, yang seperti ini diharamkan di dalam Islam. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika ada dua khalifah, dua pemimpin dibaiat, maka yang terakhir harus diperangi, kata Nabi. Yang muncul belakangan, yang dibaiat belakangan, dia harus diperangi. Ini sabda Rasulullah SAW. Nabi tidak mengatakan baiatlah yang zalim, bukan, tapi yang belakangan. Itu menunjukkan jangan sampai kita tertipu dengan pemimpin yang mengklaim dirinya pemimpin baru, walau kelihatannya jauh lebih saleh ketimbang pemimpin yang ada. Tidak seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Fadribuhu bis-sayfi kainan man kana." Perangilah orang yang mengklaim yang dibaiat yang belakangan, siapapun dia. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis Muslim, beliau mengatakan makna dari hadis ini idfa'uth tsani, maka tolaklah orang yang mengklaim khalifah yang kedua ini. Fa innahu kharijun 'alal imam, karena dia telah memberontak kepada pemimpin yang sah. Fa in lam yundafi' illa biharbin wa qitalin faqatiluhu. Kalau andai kata fitnahnya ini tidak bisa dipadamkan kecuali dengan perang dan diperangi, maka perangilah dia. Wa in da'atil muqatalatu ila qatlihi jaza qatluhu. Dan andai kata berperang itu menyebabkan dia terbunuh, jadi si pengklaim khalifah kedua ini terbunuh, maka boleh membunuhnya, wala dhamana fihi, dan tidak perlu dibayar dendanya. Li'annahu zalimun muta'addin fi qitalih, karena dia telah berbuat zalim dan melampaui batas karena mengklaim dirinya sebagai khalifah kedua. Juga Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan, fayahsulu bisababi dzalika ma la yanbaghi ittiba'uhu fihi, maka tidak sepantasnya seseorang mengikuti pemimpin yang diklaim sesudahnya ini. Wa in kana min auliya'il muttaqin, walaupun orang itu adalah waliullah yang bertakwa. Karena tidak boleh berdasarkan sabda Nabi, yang sah adalah yang pertama. Maka di zaman dahulu pernah terjadi peperangan antara kepemimpinan Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair ini sahabat junior. Ketika bayinya beliau pernah ditahnik oleh Nabi, disuapin kurma oleh Rasulullah SAW. Beliau cucunya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, ayahnya adalah Zubair ibn Al-Awwam, salah seorang sahabat yang dijamin surga. Namun ketika terjadi peperangan antara Abdullah ibn Zubair dengan Marwan ibn Abdul Hakam, maka para sahabat yang ada pada saat itu tidak membaiat ini dan tidak pula membaiat itu. Dua-duanya tidak mau, mengikuti ini tidak, mengikuti itu pun tidak. Sehingga mereka tidak melakukan baiat kepada masing-masingnya. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah ibn Zubair dan Abdullah bin Safwan di saat itu sedang duduk di sekitar Hijr Ismail, dan mereka melihat Abdullah ibn Umar, salah seorang sahabat yang mulia, tawaf di sekitar Ka'bah. Maka satu sama lainnya melihat, kenapa kita tidak panggil Abdullah ibn Umar, kita tanya kepada dia, kenapa dia tidak mau membaiat Abdullah ibn Zubair. Maka ditanya Abdullah ibn Umar, kenapa kamu tidak membaiat Abdullah ibn Zubair, sedangkan dia adalah Abdullah ibn Zubair, seorang hamba Allah yang saleh, ahli ibadah dan yang lain sebagainya. Kemudian apa kata Abdullah ibn Umar? Beliau mengatakan, wallahi la ubayi'ukum wa antum wadi'u suyufikum ala awatiqikum. Aku demi Allah tidak akan membaiat kalian sedangkan pedang-pedang kalian ada di pundak-pundak kalian dan tangan-tangan kalian mengucurkan darahnya umat Islam. Ini yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar kepada hamba Allah yang saleh Ibnu Zubair. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya kita membaiat pemimpin yang fitnah, yang menimbulkan perpecahan, perseteruan di antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Dan ketika ada pemberontakan, misalnya seperti yang terjadi di Bani Umayyah, dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Ketika pengkudetaan ini, maka tidak boleh kita mengikuti si pengkudeta, tidak boleh kita ikut pemberontak.
namun ternyata pemberontaknya menang, maka dia adalah pemimpin yang sah dan tidak boleh diberontak lagi. Dan pemimpin yang menguasai suatu kepemimpinan dengan cara yang zalim, maka dia pun akan menanggung akibat kezalimannya. Jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala mendiamkan perbuatan orang zalim. Misalnya pemilu, dia menang pemilu dengan cara yang zalim. Jangan dikira Allah tidak tahu akan hal ini. Allah akan pasti menghukum pemimpin-pemimpin yang seperti itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Secara umum ikhwatal iman, jika kita melihat kemunkaran yang dilakukan oleh pemimpin kita, sezalim apapun dia, kita harus menasihati dengan tidak boleh terang-terangan. Karena menasihati pemimpin dengan cara terang-terangan di atas mimbar, di majlis-majlis, di media-media, itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dan fitnah yang lebih besar ini, ditumpahkannya darahnya umat Islam, hilangnya keamanan, jauh lebih berbahaya ketimbang fitnah yang kezaliman pemimpin. Kezaliman pemimpin ini fitnah. Namun kalau sampai umat Islam ditumpahkan darahnya, harta sudah tidak ada nilainya lagi, keamanan sudah hilang, ini jauh lebih besar fitnahnya. Dan tidak boleh mengingkari suatu kemunkaran menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika misalnya sampai pemimpin itu diputuskan oleh ulama-ulama besar bahwa pemimpin itu kafir sekalipun, dia kafir, murtad, keluar dari Islam, itu pun tidak serta-merta membuat kita boleh berontak melawan mereka. Karena kata Nabi, kalian boleh menggulingkan pemerintahan itu jika melakukan kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kekufurannya harus benar-benar nyata, bukan syubhat, bukan ragu-ragu. Dan yang kedua yang memutuskannya adalah para ulama. Serta yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menggulingkan. Kalau tidak memiliki kemampuan, persenjataan pemerintahan sangat kuat dan kita sangat lemah, maka tidak wajib. Karena Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam yang hidup di Amerika, di Eropa, di negara-negara kafir, bukan berarti mereka wajib berontak kepada pemerintahan yang ada, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Dan yang kedua, yang berikutnya, syarat yang ketiga adalah bahwa ketika mengingkari kemunkaran ini tidak menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar. Jangan sampai walaupun memiliki kemampuan yang besar, namun menumpahkan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, apalagi jutaan darah umat Islam, maka yang seperti ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Dan yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir adalah ada calon penggantinya. Siapa pemimpin yang akan dicalonkan menjadi pengganti ketika pemimpin yang kafir itu disingkirkan. Namun jika tidak ada, apalagi syarat-syarat ini tidak ada secara keseluruhan, kita wajib bersabar terhadap pemimpin yang ada, sezalim apapun dia, dan kesabaran ini akan memberikan kebaikan. Sebagaimana di zaman Hajjaj bin Yusuf, pernah sekali sebagian pemberontak yang ada di masa itu datang kepada seorang ulama yang saleh, Imam Hasan al-Basri. Mereka mengatakan, dia imam, pemimpin kita sangat zalim, membunuh 100.000 lebih umat Islam, membunuh para sahabat, minum khamar, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Kenapa kita tidak berontak? Kata Imam Hasan al-Basri, jika pemimpin yang jahat ini adalah bentuk hukuman dari Allah, maka kalian tidak akan bisa menolak hukuman dari Allah dengan pedang. Namun hukuman itu ditolak dengan taubat. Bertaubat kepada Allah, maka Allah akan singkirkan hukuman ini. Namun jika dia adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah kepada kalian, tolaklah dengan sabar. Karena dengan kesabaran, sesungguhnya dengan pertolongan itu datang dengan kesabaran. Inna ma'as-sabri an-nasr, kata Nabi SAW, sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedikit nasihat bahwa jangan sampai mudah kita terbawa dengan angin fitnah yang mengajak merevolusi pemerintahan, menggulingkan dan yang semisalnya. Karena itu semua jika dilakukan atau dicoba dilakukan akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar, kerusakan yang wal'iyadhu billah. Kita belajar kepada apa yang dialami oleh negeri-negeri tetangga kita, negeri-negeri umat Islam, Suria, Irak, Yaman, Libya dan yang lain sebagainya. Apakah mereka melihat bahwa kondisi negara mereka saat ini lebih baik daripada sebelumnya? Insya Allah tidak seperti itu. Jangan sampai kita merubah negara kita menjadi seperti itu juga, wal'iyadhu billah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Bismillah. Ya. Baik.
Kalau misalnya itu jelas ya berarti bahwa kita harus sepakat dengan pimpinan yang meninggal sekarang tadi. Iya, betul. Karena memang dia tidak ujuk-ujuk juga terbangun menjadi pemimpin, tapi bukan ada proses memang dari kita semua juga. Iya. Terus kalau misalnya ada langkah-langkah upaya untuk salah satu kita dalam umat Islam tadi membangun ekonomi, bisa membangun tidak percaya terhadap suatu market tertentu itu sepakat, apakah itu masuk dalam bagian Pemberontakan gitu, tidak setuju. Ya, kalau misalnya umat Islam melakukan suatu langkah strategis, misalnya sepakat kita berupaya jangan memilih pemimpin kafir misalnya, boleh tidak? Boleh. Ya, memang harus seperti itu, bahwa kita harus berupaya jangan sampai pemimpin kita atau kita dipimpin oleh orang kafir. Atau misalnya kita melakukan langkah yang lain, bagaimana kita menguatkan ekonomi umat Islam sehingga dari dan untuk umat Islam sendiri kita membuat market yang sifatnya itu dari umat Islam, investornya, sumber dayanya dan lain sebagainya, dan kembalinya kepada umat Islam sendiri. Apakah boleh melakukan seperti itu? Boleh. Dan ini bukan termasuk bagian dari upaya ketidakpercayaan kepada pemerintah atau menggulingkan pemerintahan. Bukan seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam yang merupakan mayoritas dari negara ini, kembalinya adalah kemaslahatan kepada negara. Jika umat Islam misalnya makmur, dan ini adalah mayoritas dari negara, dari masyarakat negara ini, kembalinya akan kepada negara juga, bahwa negara ini akan menjadi lebih baik. Ya, andai kata pemimpin kita menyadari akan hal itu, mereka akan berpikir banyak untuk memakmurkan kaum muslimin. Karena kemakmuran umat Islam kemaslahatan bagi mereka dan kemaslahatan bagi negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ada rencana-rencana jalan banyak. Walaupun itu rencana, cuman yang mengkonfirmasi itu juga istilahnya para ahli-ahli. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Apakah kita sabar? Ya. Dan sabarnya seperti apa? Gitu? Baik. Di dalam surat An-Nisa ayat 83 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka suatu hal terkait tentang keamanan atau yang mengkhawatirkan, jadi berita baik atau berita yang mengancam, adha'u bihi, mereka bergegas untuk menebarkannya, menyebarkannya. Allah menegur sebagian umat Islam yang melakukan hal yang sama. Jangan mudah menebar-nebarkan berita, baik itu berita yang mengandung hal-hal yang positif atau apalagi yang mengancam, yang mengkhawatirkan. Namun apa yang seharusnya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka mau mengembalikan kepada Rasul atau kepada para ulama di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka para ulama itu akan bisa mengambil kesimpulan hukum dari berita tersebut untuk kaum muslimin sendiri. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Upaya syaitan adalah menimbulkan permusuhan, perpecahan, perselisihan, kerusakan, kehancuran. Itu upaya syaitan. Mereka anti terhadap persatuan, anti terhadap keamanan. Karena itu upaya syaitan untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin sendiri. Maka sikap umat Islam, terdengar berita misalnya, wah PKI komunis sudah sedemikian rupanya, Syiah Rafidah, orang-orang Nasrani, Cina begini begitu dan sebagainya. Jika ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, umat Islam memiliki kekuatan keimanannya, memiliki kekuatan kesabarannya. Karena jika tadi ditanya, apakah dengan sabar kita bisa mengalahkan mereka? Janji Allah bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kemenangan. Janji Allah, kesabaran itu mendatangkan, wa innan nasra ma'as sabr, dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Dan kesabaran itu bukan berarti diam.
Bukan berarti diam. Namun kesabaran itu adalah 3 tingkatannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar di dalam menjauhkan segala larangan Allah. Dan ketiga, sabar terhadap cobaan-cobaan yang Allah cobakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan sabar ini artinya bertindak, berbuat, aktif, bukan berarti diam. Dan sabar menjalankan perintah, menjauhi larangan, memperbaiki diri kita. Jika seorang hamba itu bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan musibah yang menimpa umat Islam. Karena Allah menjamin, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu negeri itu beriman, mereka bertakwa, maka kami akan bukakan segala pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Mayoritasnya umat Islam Indonesia tidak beriman, tidak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka akibat dosa mereka sendiri. Jadi jika kita mencoba segala upaya untuk menyelamatkan diri kita, umat Islam ini, dengan segala cara belum berhasil, coba dengan pintu sabar dan takwa. Karena Allah berjamin, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, segala makar tipu daya orang kafir tidak akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Sedikit pelajaran dari sejarah. Dulu di zaman Syekhul Islam Taimiyah abad ke-7, ke-8, ada satu pasukan besar yang tidak bisa dihadapi oleh umat Islam. Pasukan Mongol, ya, Tartar Mongol, luar biasa. Semua kerajaan kaum muslimin dihancur dan leburkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Hanya markasnya umat Islam Ahlus Sunnah pada saat itu di Syam, di Damaskus, yang selamat, yang bisa menahan diri mereka dari serangannya orang-orang Mongol ini. Karena di saat itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sana. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Atas kehendak Allah, dengan kesabaran umat Islam pada saat itu, pasukan Mongol ini dikalahkan dari diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan dakwah. Anaknya Genghis Khan masuk Islam. Masuk Islam dan membuat sebagian besar pasukannya juga masuk Islam. Sehingga pasukan yang besar dari mereka dihadang dari mereka sendiri. Ya, kita ini punya software yang sangat kuat, program yang sangat kuat. Apa itu Islam? Al-Quran dan Sunnah. Dan Islam ini mengajak manusia kepada fitrahnya. Jadi setiap manusia apapun. Kebetulan saya juga membina mu'allaf. Ada satu yayasan namanya Mu'allaf Center Indonesia. Saya ketua pembinanya. Mayoritasnya adalah keturunan Cina. Yang masuk Islam banyak, kurang lebih 60-an orang per bulannya. Ya, di Jakarta ini rata-rata 60-an orang per bulan dari keturunan Cina. Saya sampaikan kepada teman-teman mu'allaf ini, orang Indonesia secara umum ketakutan dengan invasi Cina yang luar biasa. Nanti insya Allah kalau mereka datang ke sini, beneran datang ke Indonesia 10-20 juta orang, silahkan. Kita yang kerja untuk islamin mereka. Ya, kalau mereka Islam, apalagi yang harus dilakukan? Kenapa kita harus takut? Kenapa kaum muslimin harus takut? Ya, Islam ini mengajarkan kepada fitrah, mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang lebih benar, lebih baik. Dan setiap orang yang hatinya masih baik, memiliki kebaikan, mengetahui Islam, dia pasti akan terima. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan terlalu khawatir terhadap isu-isu berita yang berlebihan, tetap kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Ya. 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 Ya, seruan itu tidak boleh didengar. Ya, mengingkari suatu kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak pernah ada di dalam sejarah Islam ulama melegalkan pemberontakan dan didefinisikan sebagai bagian dari jihad. Sejarah kapan? Ya, Nabi SAW ketika di kota Mekah 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jangan dikira Rasulullah lemah. Di saat itu Umar bin Khattab sudah muslim, Hamzah bin Abdul Muttalib muslim. Pemerintahannya kafirnya kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokohnya. Ya, tapi Nabi enggak pernah berontak. Ya, tidak pernah melakukan suatu tindakan makar. Walaupun pemerintahannya sangat zalim. Di Ka'bah di saat itu bukan hanya ada 1-2 berhala, 360 berhala. Di dalam Ka'bah sekalipun ada berhala juga. Ada patungnya Nabi Ibrahim dan Hubal. Namun tidak membuat Rasulullah membuat makar. Ayo malam ini kita culik satu patung misalnya. Ya, atau melakukan suatu tindakan yang merusak, atau melakukan pemberontakan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal beliau bisa, beliau mampu dan itu mungkin. Ya.
Karena apa? Karena akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. Rasulullah melihat umat Islam apakah tertindas? Sangat tertindas. Ya, sebagian sahabatnya bahkan terbunuh. Ayahnya Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah terbunuh. Namun Nabi apa nasihat beliau? Sabar. Sabran ala Yasir, inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji kalian dari Allah adalah surga. Disampaikan oleh Nabi untuk bersabar. Padahal sangat kafir pemerintahannya di masa Rasulullah SAW di kota Mekah. Tidak diajarkan kita untuk melakukan pemberontakan. Umat Islam bahkan diperintahkan hijrah ke satu negeri yang di saat itu pemimpinnya adalah pemimpin yang kafir, yaitu di Habasyah. Ya, negeri kafir, pemimpinnya kafir, undang-undangnya kafir. Namun umat Islam di negeri itu boleh untuk beribadah dengan benar tanpa diganggu. Maka Rasulullah membolehkan, silakan kalian hijrah ke Habasyah sebelum diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ajakan seperti itu tidak dibenarkan, dan semua ulama dari zaman ke zaman, dari waktu-waktu mengatakan bahwa ijma hukumnya haram, hukumnya memberontak kepada pemerintahan yang sah, sezalim apapun pemerintahan tersebut. Dan tidak boleh kita menyambut ajakan yang mengajak untuk revolusi, untuk memberontak, untuk melawan pemerintahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama terdahulu tidak mudah terkecoh dengan tampilan kesolehan yang ada. Tidak mudah terkecoh seperti itu. Sehingga kita melihat misalnya di antara guru-gurunya Imam Bukhari, ada Imam Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Mereka ketika menilai seseorang, mereka melihat di antara faktor yang mereka lihat, apakah orang saleh ini mengajak pemberontakan atau tidak. Kalau mereka, ini pemerintah, ulama yang ngajak kepada pemberontakan, mereka langsung tolak. Dia mengajak memberontak kepada pemerintah. Sehingga ada seorang ahli ibadah saleh luar biasa, saya lupa namanya, salah seorang periwayat hadis. Kalau dengar ayat Quran menangis, dengar ayat Quran menangis. Tapi kelemahannya satu, dia menghasut orang untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Kata Imam Bukhari, saya lebih senang dengar ketawanya Sufyan Ats-Tsauri ketimbang tangisannya orang ini, walaupun dia orang saleh. Orang saleh. Kenapa ya Imam? Karena dia mengajak orang untuk berontak kepada pemerintahan yang sah saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mudah, tidak gampang kita mau, oh ini orang saleh, ahli ibadah, begini begitu dari tampilan yang ada, namun dilihat akidahnya, dilihat ajakannya, apakah mengajak kemaslahatan untuk umat Islam atau menjerumuskan umat Islam kepada jurang yang kita tidak pernah tahu ujungnya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada ikhwatul iman, kita cukupkan sampai di sini. Apa yang disampaikan, kita harus menyadari bahwa umat Islam, Nabi SAW telah menyampaikan, di akhir zaman nanti kalian akan menghadapi pemimpin-pemimpin yang sangat zalim dan jahat. Dalam hadis Muslim dari Hudzaifah bin Yaman sampai Nabi menyebutkan, sayaqumu ba'di a'immah la yastunnuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudai. Akan muncul sesudahku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak menjalankan sunnahku dan tidak menjalankan petunjukku, tidak menjalankan Quran dan hadis Nabi SAW. Wa yaqumu fihim rijal qulubuhum qulubas syayatin fi juthmani ins. Akan muncul di kalangan pemimpin-pemimpin itu orang-orang hatinya hati setan dalam raga manusia. Saking jahatnya hatinya, kata Nabi, syaitan, tapi sosoknya manusia. Saking jahatnya pemimpin itu terhadap rakyatnya sendiri sekalipun. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kalau kami menghadapi pemimpin yang seperti itu? Tidak menjalankan Quran dan sunnah, hatinya hati setan dalam raga manusia. Apa kata Nabi? Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk isma' wa ati'. Dengarkan dan taati pemimpinmu, walaupun punggungmu dipukuli, hartamu diambil, dengar dan taati. Ini nasihat Nabi SAW. Dan jika misalnya ada orang mengatakan, enggak, kita harus melawan, kita harus berontak, Nabi memerintahkan, taati, dengarkan, mana yang harus kita dengar? Rasulullah SAW atau orang-orang ini? Ini ujian keimanan bagi kita. Semoga Allah SWT menjaga keimanan kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah SWT, dan istiqamah di atas manhaj Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.